Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini bercerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali datang ke Madinah. Orang-orang itu pada ngomong, ada Muhammad datang dari Mekah. Termasuk ini Abdullah bin Salam penasaran. Nah, Abdullah bin Salam pun datang ke sana dan melihat seperti apa sih yang namanya Muhammad itu, yang katanya Al-Amin dan sebagainya. Ternyata ketika Abdullah bin Salam melihat mukanya Rasulullah SAW, beliau langsung menyimpulkan bahwasanya ini orang bukanlah seorang pembohong. Melihat dari mana? Melihat dari raut muka. Maka berhati-hatilah kalau kita berbohong kepada orang lain pasti akan tahu kalau kita berbohong. Apalagi sudah terbiasa berbohong, muka kita muka pembohong sudah ketahuan. Muka orang ahli ibadah ketahuan, mukanya orang suka minum-minum ketahuan, semuanya ketahuan di mukanya, wajahnya. Wajah itu kan menghadap. Kemana kita menghadap? Menghadapnya ke Allah, maka semua ada di wajah kita. Maka biasanya kalau kita di depan para kiai, para orang-orang yang memang pintar, orang-orang yang berilmu, kita tidak usah banyak kalam, tidak usah banyak ngomong di depannya, orang tersebut sudah tahu kita sebenarnya siapa. Nah, ini Abdullah bin Salam melihat di diri Rasulullah SAW bahwasanya beliau bukanlah seorang pembohong, beliau benar-benar seorang Al-Amin. Kemudian ketika orang-orang pada berkumpul, yang pertama kali dikatakan, yang pertama kali disabdakan oleh Rasulullah SAW, kata Abdullah bin Salam adalah afsus salam. Rasulullah SAW meminta kepada kita untuk menebarkan salam, baik itu salam sesuai dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum cing, mau kemana? Itu adalah afsus salam. Di WA, Assalamualaikum kepada seluruh Bani Hadi Dasman, dimohon untuk kehadirannya di malam Jumat di musala dan sebagainya. Diawali dengan salam. Walaupun ternyata kita lupa, kita biasanya kalau menjawab gitu langsung, iya cing, mohon maaf cing. Kita lupa menjawab salam. Saya pernah diingatkan oleh perempuan. Beliau salam, Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, gini. Langsung jawab, ya. Beliau langsung kirim WA lagi. Ustaz, salamnya belum dijawab. Astagfirullahaladzim, langsung jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ saya teringat astagfirullahaladzim, selama ini ketika orang salam, saya langsung menjawab dengan pertanyaan, bukan jawaban dari salam itu sendiri. Kita lupa biasanya. Assalamualaikum, Pak RT ada di rumah enggak? Bukannya langsung waalaikumsalam, mohon maaf, iya kan? Kita lupa. Coba lihat aja di grup, yang jawab salam enggak ada. Coba cing tadi ini. Saya lihat langsung cing, enggak bisa cing, mendung. Aduh, mendung di sini enggak hujan. Ada yang jawab mendung ya tadi. Jadi kita kadang lupa. Jadi yang pertama adalah afsus salam, tebarkanlah salam. Salam itu sendiri adalah kesejahteraan. Jadi semoga kesejahteraan ada pada kita semua. Jadi kewajiban kita adalah saling mendoakan. Di situ Rasulullah SAW berkata, ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal mu'minun, ya ayuhal muslimun, tapi ya ayuhan nas, wahai para seluruh manusia. Manusia, tidak peduli itu seorang muslim atau non muslim. Yang kedua, atimut ta'am, berilah makan. Atimut ta'am ini memberikan makan. Biasanya orang yang banyak bersedekah banyak temannya otomatis. Orang banyak sedekah pasti banyak yang doakan otomatis. Tapi kalau kita nggak pernah ngasih makan orang, pelit, tamu datang ke rumah dibiarin, dicuekin, orang harus datang lagi ke rumah. Sementara ketika orang datang ke rumah kita, dia pergi itu membawa penyakit yang ada di dalam rumah. Bukan dibawa ke rumah dia, bukan, tapi keluar ikut mengikutinya. Maka semakin banyak rumah sering dikunjungi, maka semakin kemungkinannya semakin kecil orang yang punya rumah itu berpenyakit. Benar, kau coba lihat rumahnya para kiai. Jarang sakit mereka, kenapa? Karena sering datangin orang, ya kan? Keluarnya itu membawa penyakit. Padahal seharusnya itu tukang santet cepat mati padahal. Tapi karena banyak orang datangnya ke rumah, bukan lewat WA, lewat telepon, tolong disantet enggak, pasti datang ke rumah. Makanya masjid musola ini sering datangin orang. Jadi nggak ada orang di sini sakit, nggak ada. Sakitnya di rumah sakit. Kemudian yang ketiga, waqumu billaili wan nasuniyam. Poin yang ketiga, pesan Rasulullah SAW kepada orang-orang manusia waktu itu, bangunlah
Kumu bilail. Kumu bukan terus berdiri. Bang Arif, nanti malam pulang berdiri terus. Istri nanya, ada apa bang? Kok berdiri terus? Bukannya tidurnya duduk apa tidur apa? Iya, tadi habis belajar katanya kalau malam suruh kumu berdiri kan, jadi baik. Nah, kumu bilail maksudnya adalah qiyamul lail. Di hadis yang lain Rasulullah SAW itu menegur orang yang malamnya berdiri, malamnya melek, tetapi tidak qiyamul lail. Yakum bilail walakin laisa qiyamul lail. Jadi di malam begadang aja, berdiri ngobrol dan sebagainya, tapi ada kesempatan untuk qiyamul lail dia tidak melakukan. Qiyamul lail yang di sini adalah berdiri untuk sholat, bukan berdiri baju di satpam kalau malam. Gitu kan, kalau habis ngaji nggak tidur kenapa? Apalagi sekarang malam nisfu Sa'ban katanya. Katanya kalau malam nisfu Sa'ban itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit bumi dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Kemudian Allah bertanya, "Mal mustafir li wa'firalahu." Adakah orang-orang yang minta ampun kepadaku pada malam ini, maka akan aku ampuni itu di malam nisfu Sa'ban. Au mustarzikun fa'arzuqahu. Atau ada orang yang minta rezeki, maka aku beri rezeki itu di malam nisfu Sa'ban. Atau mubtaliun fa'ufiyahu. Atau barang siapa yang sedang mendapatkan bala, mendapatkan ujian, maka Allah mengangkat ujian tersebut. Ataupun minta ini itu dan sebagainya, Allah akan kabulkan di malam itu. Tapi kan bukan terus dia mulai harus berdiri aja malam itu Sa'ban. Bah, kok nggak tidur? Ya, dia mulai nih, gitu kan? Oke, mulai ya berdiri aja, enak benar kan? Nah, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian tadkhulunal jannata bisalam. Insyaallah kalau kita melaksanakan 3 hal tadi, yang pertama afsus salam, yang kedua apa? Atimut ta'am, kemudian yang ketiga apa? Qiyamul lail wa nasuniyah. Nah, itu insyaallah kita tadkhulunal jannata bisalam. Kita masuk ke dalam surga Allah dengan selamat, dengan sejahtera, indah, enak, nyaman dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.